Kalau kita melihat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja hal-hal yang tentu dilarang di dalam masjid, ya. Ya, di antaranya tentu Bapak Ibu segala bentuk maksiat itu dilarang di dalam masjid, karena masjid ini adalah tempat yang suci, tempat bersih. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan dalam Al-Quran, tidak ada orang yang paling zalim di dunia ini seperti orang yang berusaha mengotori masjid dan menghalang orang untuk beribadah di masjid. Banyak sekali kata-kata masjid dalam Al-Quran. Maka kita wajib menjaga kesucian masjid, baik itu secara lahiriah dari segala bentuk kotoran, najis. Maka kita ni yang masuk ke masjid ini wajib suci, bersih. Pertama, suci daripada hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Maka dipastikan sebelum masuk masjid, bagi memulai salat, harus kita kalau berhadas kecil berwuduk, kalau berhadas besar harus mandi. Kemudian juga membersihkan masjid daripada segala bentuk najis. Karena kita sebagai seorang muslim, salah satu syarat sah solat kita itu adalah suci, suci daripada najis. Suci daripada najis ini ada 3 hal. Pertama adalah badan kita, ya. Kedua adalah pakaian. Ketiga, tempat solat kita. Maka masjid ini wajib dijaga kebersihannya dari segala bentuk najis. Kalau tidak kita jaga, Bapak Ibu sekalian, sujud kita di tempat di situ ada najis, maka kucing jangan biarkan masuk ke dalam masjid, kencing nanti di mana-mana. Maka pintu masjid ini rapi. Kemudian jangan biarkan anak-anak bermain yang tidak tahu maru mereka kemuliaan masjid. Nanti kencing dia di masjid di mana-mana. Kalau membawa anak-anak ke masjid, maka dilihat apakah anak itu sudah berakal atau belum. Kalau dia belum berakal, maka kita jaga. Dengan dia harus dipegang orang tuanya supaya dia tidak mengotori. Karena kalau mengotori masjid nanti di situ dia kencing, di situ dia membuat kotoran, dan ini berbahaya untuk orang yang sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga menjaga kebersihan masjid daripada segala bentuk maksiat. Maka sangat besarlah dosa orang yang berbuat maksiat di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi masjid ini dinisbatkan oleh Allah kepada dirinya. Pertama, masjid namanya tempat sujud kepadanya. Kedua, nama masjid itu Baitullah, rumah Allah. Maka siapa yang menjaga kebersihan masjid dengan cara apa saja, itu adalah merupakan ibadah yang luar biasa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah memerintahkan kami untuk menjaga kebersihan, membangun masjid dan menjaga kebersihannya. Begitu juga nanti. Maka kita ini tak perlu petugas khusus untuk menjaga kebersihan masjid. Kita ini semuanya adalah penjaga kebersihan rumah Allah, karena tempat kita beribadah. Maka Rasulullah SAW memberikan apresiasi luar biasa, Bapak Ibu. Dan ini juga kasus khusus. Apa itu kasus khusus? Rasulullah SAW, seorang wanita, Bapak Ibu sekalian, kerjanya membuang sampah masjid Rasulullah, membersihkan. Jadi kalau selesai solat, dikeliling dia dalam masjid Rasulullah. Kalau ada sampah-sampah dikutipnya. Rupanya Rasulullah memperhatikan ibu itu, terus perhatikan. Setelah itu Bapak Ibu, suatu saat ibu itu tidak pernah kelihatan. Rasulullah tidak nampak oleh dia. Rasulullah, mana ini? Akhirnya ditanya sahabat, panggil. Kemarin ada ibu yang saya lihat tiap selesai solat dia mengutip ini sampah-sampah di sini. Mana ibu itu sekarang? Kok tidak kelihatan? Tanya Rasulullah. Sahabat kan tidak kasih tahu kematiannya, karena dianggap itu perempuan biasa, tidak punya level sosial atau apa. Tapi kerjanya membersihkan masjid. Maka kata sahabat, ya Rasulullah sudah meninggal dia. Merah muka Rasulullah ke rumah sahabat. Kenapa kalian tak kasih tahu saya? Coba Rasulullah membuat kasus khusus untuk dia. Sekarang juga kalian lihatkan pada saya, antar saya di mana kuburannya. Antar saya ke kuburannya.
Coba bayangkan Bapak Ibu, dia antarlah dia ke kuburan Rasulullah SAW, salat Rasulullah di kuburannya. Dan itu adalah perlakuan khusus. Bapak sekarang boleh pergi ke kuburan untuk salat jenazah situ? Boleh? Sebagian ulama, sebagian ada yang mengatakan boleh. Ada orang kadang-kadang kalau terlambat dia pergi ke kuburan situ dia salat. Itulah hadis dasarnya itu. Hadis Rasulullah salat terhadap wanita di kuburan. Tapi banyak ulama mengatakan itu kasus khusus dan itu istimewa yang diberikan Rasulullah kepada perempuan itu. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita ketahui dalam apa hal-hal yang tidak boleh kita Bapak Ibu sekalian kita lakukan. Dan juga Bapak Ibu cepat saja, yang tidak boleh dilakukan juga bermain-main dalam masjid. Ya artinya Bapak Ibu merendahkan nilai masjid. Kemudian juga tidur, menjadikan masjid tempat tidur untuk terus menerus. Tapi kalau tidur sesaat itikaf atau apa itu tidak ada masalah.